Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita masih masuk di sistem kendali di job 2 tentang penggunaan MATLAB. Nah, kita langsung aja ya ke materinya. Di sini di job 2 ini ada dua tujuan yang menjadi goals dari mata kuliah ini di job 2 ini ya tentunya. Yang pertama itu adalah teman-teman memahami penggunaan MATLAB dalam sistem analisis, desain kontrol, dan sistem kontrol gitu. Lalu penggunaan Simulink dalam analisis dan desain kontrol. Jadi MATLAB dan Simulink. Di teori dasar seperti biasa ada beberapa teori tentang MATLAB dan Simulink tentunya gitu ya. Di sini juga ada contoh diagram blok dari MATLAB dan Simulink. Tentunya ada step, gain, transfer VCD gitu ya, VCN, transfer VCN1, dan scope. Jadi kalau teman-teman udah paham sebelumnya tentang sistem kendali di teori, maka diagram blok seperti ini sudah biasa gitu. Tahu kalau misalnya kita mau lebih paham, teman-teman bisa komen di kolom komentar, kita bahas lagi nih tentang bagaimana caranya membuat diagram blok pada sistem kendali. Nah, untuk grafik di scope-nya ini teman-teman bisa dilihat, ini grafik scope tanpa ada permasukan program lain-lain dan macam-macam. Jadi ini grafik scope murni gitu ya. Nah, di sini juga masih dibahas tentang command window karena masih pengenalan tentang Simulink dan MATLAB. Lalu ada editor sama, kurang lebih sama materinya, kita skip. Lalu untuk alat bahannya juga kurang lebih sama, tapi di langkah kerjanya ada sedikit berbeda sih teman-teman. Di sini ada beberapa tahap yang mesti teman-teman ikuti. Yang pertama itu adalah geserlah mouse dan arahkan pada library step input berbentuk runcing dan tekan tombol mouse. Atau yang kedua, jika mengalami kesalahan dan mendapatkan kesulitan diperoleh hasil garis hubung tidak lurus atau tidak rapi, maka dibetulkan dengan cara mengklik garis yang kurang lurus dengan mouse sambil digeser gitu. Nah, berikut ini untuk gambar diagram box yang seperti ada di teori dasar ya teman-teman, dan ini grafik scope-nya. Nah, untuk analisa dan pembahasan, ini ada praktek modul program Orde 1. Apa bedanya? Bedanya adalah di pengkodingannya di sini ya. Nah, di sini di analisa ini dijelaskan bahwa berdasarkan coding yang dibuat maka grafik yang dihasilkan seperti gambar yang di atas ini ya. Ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, di sini N merupakan input data yang digunakan untuk memasukkan nilai pada grafik yang akan dibuat. T merupakan proses yang akan dilakukan pada program yang dibuat. Y sin T merupakan jumlah grafik yang akan dibuat dengan rumus pada T, maka berbentuk gelombang sin T. Plot merupakan grafik dan XY merupakan label. Jadi ini adalah kurang lebih penjelasan tentang si coding. Lalu ada praktek analog ya, analog dengan tegangan kejut, di mana waktunya itu kita variasikan, ada yang 1, 5 detik, 10 detik, 15 detik, 20 detik, hingga 25 detik. Lalu didapatlah nilai tegangan kejut sebesar ini yang berbanding lurus ya teman-teman, ketika T-nya 5 gitu ya. Didapatlah tegangan kejut yang variatif sekali, mulai dari 1,2 dan tertinggi itu ada di 3,8. Ini sebenarnya entahlah kita yang salah ketika praktek atau memang nilainya seperti ini. Karena di nilai 10 dan 15 itu di 25 itu drop abis gitu ya. Ketika di 1 sampai 20 itu bagus. Ketika di 25 itu turun tiba-tiba. Begitu dengan 10. Kalau 10 nilainya lurus, bagus. Kalau di 20 juga ya ada turun sih, di 10 itu ada 3,6, di 30 stabil, di nilai satunya agak rendah, dan yang di 50 itu rata-rata sama, dan di 80 juga rata-rata sama. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai yang semakin tinggi itu akan memiliki tegangan kejut yang rata-rata sama. Tapi kalau misalnya nilainya beda-beda tipis, nilai T-nya kecil gitu ya, kurang dari 20, maka tegangan kejutnya akan variatif gitu. Bisa disimpulkan seperti itu. Kita juga bisa lihat seperti orde gambar di sini ya teman-teman. Ini adalah grafik yang bisa menggambarkan dari si
grafik yang menggambarkan dari si tegangan kejut tadi. Dan ini adalah bentuk dari rangkaian yang kita gunakan ketika praktek gitu ya. Di sini ada sistem kendalinya, ada power supply, ada multimeter sama saklar sebagai stop off. Dan di penutup juga. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah di praktek kali ini kita harus memperhatikan dulu codingnya seperti apa sebelum disimpan dan dihapus di PC yang digunakan, karena susah-susah bikin coding ternyata salah, susah-susah bikin coding ternyata tidak sesuai gitu ya. Lalu sedangkan pada Common, coding yang harus dibuat diketik dengan benar karena tidak bisa dihapus dan disimpan. Jadi hati-hati gitu untuk mengetiknya. Dan untuk nilai T sebanding lurus dengan nilai V0, dimana semakin besar nilai T maka nilai V0 semakin besar pula, seperti grafik yang kita tampilkan di awal. Oke, demikian ya untuk job 2, yaitu tentang penggunaan atau pengaplikasian MATLAB dan Simulink. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa di drop di komentar, atau kita mau diskusi lebih banyak lagi tentang dunia elektro bisa join grup Telegramnya. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.